Boleh dia sore pemirsa, mahasiswa IAIN Palangkaraya yang berjoget di atas ambulans di Desa Humbang Raya, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah meminta maaf. Mereka mengaku spontan berjoget dan merekamnya. Enam mahasiswa IAIN Palangkaraya ini meminta maaf setelah video berjoget di atas ambulan viral di media sosial. Saya di sini mewakili teman-teman saya. Sebelumnya kami ingin meluruskan bahwa kami tidak berniat membuat video tersebut, berniat pergi ke hutan kemudian menggunakan ambulan untuk melakukan aksi video atau membuat konten video. Tetapi semuanya terjadi secara spontan. Kami menyadari secara sadar bahwa apa yang kami lakukan itu sangat melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Indonesia, terutama kami sebagai mahasiswa. Sebelumnya video sekelompok remaja berjoget di atas mobil ambulans viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukan sekelompok mahasiswa yang sedang KKN. Mobil ambulans yang digunakan untuk berjoget ini diketahui milik desa setempat. Mereka menaiki atap dan kap mobil ambulans dan berjoget. Beberapa lainnya terlihat berjoget di pintu samping ambulans. Suami seorang guru menjadi tersangka pembuat senjata api rakitan ilegal di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Senjata api ilegal tersebut dijual di pasar gelap. Polisi menggeledah asrama sekolah di wilayah Jorong Kartika Indah, Darmasraya, Sumatera Barat dan menangkap seorang tersangka pembuat senjata api rakitan ilegal. Tersangka FMR merupakan suami seorang guru SMA. Polisi menyita sejumlah unit senjata api rakitan, satu senjata api organik, serta puluhan peluru dan magazin yang tengah dirakit tersangka. Senjata api rakitan ilegal ini dijual di pasar gelap. Selain itu, Polres Darmasraya juga menangkap 4 tersangka pembuat senjata api rakitan ilegal beserta barang bukti. Para tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Darmasraya untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Jadi setelah kami melakukan penyelidikan, kami temukan benar bahwa di rumah yang bersangkutan di asrama sekolah salah satu SMA di Darmasraya, yang bersangkutan istrinya adalah guru SMA. Ternyata di dalam rumah itu dia memproduksi senjata api laras panjang. Ada 1 buah senjata api dan yang akan dirakit. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak tanpa izin dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mural mirip Presiden Joko Widodo dengan mata tertutup masker di flyover Pasupati, Bandung, Jawa Barat kini sudah dihapus. Meski demikian, polisi akan tetap mencari pembuat mural tersebut. Mural mirip Presiden Joko Widodo dengan mata tertutup masker terpampang di flyover Pasopati, Bandung, Jawa Barat. Menurut warga, mural ini sudah ada sejak 1 bulan lalu. Ada tulisan Niskala dalam mural ini, namun belum diketahui maksud tulisan. Mural ini menggunakan kertas yang kemudian ditempel di tembok. Petugas telah menghapus mural pada Rabu kemarin, namun polisi tetap mencari pembuatnya. Polisi akan menyelidiki kasus mural mirip Presiden Jokowi ini dengan melibatkan petugas Polsek. Polisi juga telah mengantongi barang bukti. Kemarin kan ada gambar Pak Jokowi. Akhirnya oleh anggota dicabutlah gambar Jokowi itu. Perintahnya langsung dari Pak Camat ke Kasih Tantip untuk pengecetan hari ini. Seni mural dengan pesan bernada satir menuai polemik. Mural-mural ini dihapus aparat karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Mulai dari mural di Tangerang Selatan, Banten yang menggambarkan muka mirip Presiden Joko Widodo dengan bagian kedua matanya tertulis 404 not found. Mural bertuliskan Tuhan aku lapar, hasil kreasi Deka Sike di Tiga Raksa, Tangerang, Banten.
Kemudian mural bertuliskan wabah sesungguhnya adalah kelaparan di Ciledug, hingga mural bertuliskan dipaksa sehat di negara yang sakit di Pasuruan, Jawa Timur. Mural-mural ini telah dihapus oleh petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri dicopot dari jabatannya dan dimutasi menjadi koordinator staf ahli Kapolri. Rotasi jabatan ini diduga terkait kasus sumbangan fiktif 2 triliun rupiah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merotasi sejumlah perwira tinggi di lingkungan Korps Bayangkara. Salah satunya Irjen Pol Eko Indra Heri yang dicopot dari jabatan Kapolda Sumatera Selatan. Irjen Pol Eko Indra Heri kini menjabat sebagai koordinator staf ahli Kapolri. Ada yang promosi, ya itu menjadi bagian, sekali lagi itu pun menjadi pembinaan karir dari yang bersangkutan. Karena Kapolda Sumsel, Pak Eko pun mendapat sekali lagi jabatan koordinator staf ahli. Dan itu merupakan jabatan yang penting di Mabes Polri. Kita lihat saja perkembangannya. Karena itu menjadi satu proses dari tim BLBI sendiri yang akan menyelesaikan itu. Tentunya Polri akan, jika memang ada laporan, ya akan siap untuk menyelesaikan masalah itu. Sebelumnya Polri mengirimkan tim internal untuk memeriksa Irjen Eko Indra Heri terkait kasus sumbangan fiktif 2 triliun rupiah. Irjen Eko Indra Heri juga sudah meminta maaf kepada publik atas kasus tersebut. Polemik sumbangan bodong ini bermula saat keluarga pengusaha Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Sumbangan diserahkan ke Polda Sumatera Selatan 26 Juli lalu. Berita sumbangan bernilai fantastis ini pun viral di media sosial. Namun ternyata sumbangan ini tak kunjung cair. Polisi lalu memanggil sejumlah anggota keluarga Akiditio untuk diperiksa. Tim Liputan iNews melaporkan.